صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي رحمنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وجميع مشايخنا وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Faqala al-musannif sayyidi wa ustadi al-habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala masailu fil 'aid. Pembahasan kita pada sore hari ini Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, perihal beberapa masalah di dalam sembahyang Id. Disebutkan di sini perihal sembahyang Id ini, kata beliau yang pertama, tusannu at-tahni'atu bil Id. Sunnah mengucapkan selamat untuk hari raya, kayak kita mengucapkan taqabbalallahu minkum, atau mungkin Aidukum, Aidun Mubarak, dan seterusnya, mendoakan kebaikan di hari raya. Maka mengucapkan itu semuanya hukumnya sunnah. Namun tentunya kan ada waktunya nih, kapan kita dianjurkan sudah memulai mengucapkan selamat di dalam hari raya dan sebagainya. Maka disebutkan dalam kitab ini, kata beliau, wa yadkhulu waqtuha fi Idul Fitri bi ghurubi syamsi lailatiha. Kata beliau, untuk pengucapan selamat di hari raya Idul Fitri itu masuk waktunya tatkala tenggelamnya matahari di malam hari raya. Berarti kalau mungkin maaf, ini akhir Ramadan ya. Ini akhir Ramadan. Sebentar lagi tenggelam matahari. Maka kapan pengucapannya? Ya tentunya pengucapan selamatnya ya setelah menunggu tenggelamnya matahari di malam hari raya. Ya kalau belum tenggelam mataharinya ya belum tiba waktunya, karena belum tiba waktu hari raya. Kan demikian nih. Masih 29 Syawal atau masih ya pertengahan 29 Ramadan, belum masuk ke malam Syawal, ya belum disunahkan tentunya nih. Ini perihal waktu mulainya di hari raya Idul Fitri. Nah, kalau hari raya Idul Adha bagaimana masuk waktunya? Maka kata beliau, untuk hari raya Idul Adha, Bapak sekalian, kata beliau, bisubhi yaumi Arafah, tatkala masuk waktu subuh di hari Arafah, berarti di tanggal 9 di tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti
hari rayanya masih belum nggih. Karena tentunya kan Arafah dulu tanggal 9, baru besoknya nggih itu namanya Idul Adha. Kan demikian nggih, baru Idul Adha kan 10 Dzulhijjah, baru itu hari raya Idul Adha. Untuk pengucapan selamatnya, kalau untuk hari raya Idul Adha tentunya tatkala masuk waktu subuh, tepatnya di hari Arafah. Demikian nih, tepatnya di hari Arafah. Ini sedikit perbedaan nih Bapak sekalian mengenai hari ini. Kemudian salah lanjut sekalian nih. Maka juga sama nanti kalau kita membahas tentang takbir nih, nanti akan ada kesunahannya berupa membaca takbir. Nanti ada setelah ini antara takbir muqayyad sama takbir mursal. Mari baru sekali kita lanjut nih. Yang kedua, permasalahannya yang diuraikan oleh beliau. Kata beliau yang kedua, lau tabayyana qabla zawali yaumi 30 min Ramadan annahu yaumul 'id bi syahadati ru'yatil hilal wa qad baqiya waqtun li jam'in nasi was shalah wa yuftiruna wa yusalluna al-'ida adaan. Kata beliau nih, kalau seumpama tabayyana itu yang awalnya mungkin masih rumit nih untuk menentukannya apakah ini tanggal 30 Ramadan, apakah ini 1 Syawal. Ternyata tabayyana. Jadi tabayyana itu perkaranya menjadi jelas. Perkaranya menjadi terang. Ini jadi jelas. Oh, ternyata nih kata beliau disebutkan di sini kalau seumpama menjadi jelas perkaranya nih bahwasanya ini adalah 1 Syawal seumpama nih 1 Syawal. Dan menjadi jelasnya ini kapan? Sebelum tergelincirnya matahari di tanggal 30 Ramadan. Seumpama maaf kan tentunya kalau malam 30 kalau tidak kelihatan bulannya kan berarti besok masih puasa. Kalau kelihatan hilalnya berarti besok sudah 1 Syawal. Karena tidak kelihatan. Akhirnya ya sudah ditentukan bahwasanya besok 30 Ramadan, berarti besok masih puasa. Ternyata di esok harinya, di pagi harinya, perkaranya itu menjadi jelas. Gara-gara apa, Bapak sekalian? Ya tentunya menjadi jelas di sini gara-gara ada 1 orang yang bersaksi bahwasanya dia melihat hilal di malam hari, di malam kemarin, di pas maghribnya dia melihat hilal. Orang tadi dan ini kesaksiannya ini karena mungkin orangnya itu orang jauh, memberi saksinya itu ya kebetulan besok paginya. Sehingga asalkan tadi menjadi jelas perkaranya itu sebelum tergelincirnya matahari berarti sebelum tiba waktu zuhur. Sebelum tiba waktu zuhur di tanggal 30 ternyata menjadi jelas bahwasanya itu bukan 30 Ramadan namun itu 1 Syawal, maka bagaimana sekalian? Dan cukup tersisa waktu untuk mengumpulkan orang, untuk melakukan sholat hari raya itu masih masuk waktunya. Karena memang masih lama. Karena memang kan ya setidaknya kan belum tergelincir matahari. Kan berarti masih waktu, mungkin masih lama waktunya. Bisa jadi ini terjadi kalau mungkin pagi-pagi jam 8, jam 9, jam 10 kan waktunya masih ada, masih panjang sebelum tergelincir matahari, sebelum tiba waktu zuhur. Maka bagaimana kalau memang demikian? Maka kalau memang itu dibenarkan persaksian orang tersebut kalau dia sudah melihat hilal tadi malam, maka fayuftiruna, mereka semuanya harus membatalkan puasanya. Mereka semuanya harus membatalkan puasanya. Wa yusalluna al-id, dan mereka melakukan sholat id adaan setelah itu. Berarti ya jam 10 mungkin persaksiannya diterima di jam 8 mungkin 8 pagi. Kan masih cukup waktu. Maka nanti mereka harus batal puasanya dan mereka harus ya tidak disunahkan bagi mereka untuk melakukan sholat id adaan, bukan qadhaan, karena memang masih tiba waktunya masih ada karena belum tergelincir matahari. Ini kalau zaman dahulu mungkin tergambarkan yang semacam ini. Kalau kita sekarang ya banyak fasilitas kita bisa melihat HP, bisa melihat ini, informasi sudah ditetapkan jauh-jauh hari. Kalau orang mau bersaksi bisa tinggal telepon, kan semuanya ada wilayahnya masing-masing ada koordinasi masing-masing. Di wilayah ini ada tim yang melihat hilalnya, di sebelah sana ada, dan seterusnya. Bahkan di beberapa daerah tuh ada melakukan ini. Jadi kan informasi cepat. Kalau mungkin zaman dahulu bisa tergambarkan karena memang nggak sampainya lama.
Jadi kalau memang demikian, kalau toh ada permasalahan semacam ini, maka tentunya asalkan belum tergelincir matahari, cukup waktu untuk menggabungkan orang, mengumpulkan orang, cukup waktu untuk melakukan sholat, maka mereka ya mau tidak mau batal sholat, batal puasanya, karena memang ini sudah ditetapkan 1 Syawal, tidak boleh lagi puasa, karena tentunya haram puasa di tanggal 1 Syawal, kan demikian nih. Ini setidaknya kalau memang demikian. Ini permasalahan yang pertama nih, yang diuraikan oleh beliau. Kemudian saya lanjut. Yang ketiga, Bapak sekalian, ya tentunya sedikit kebalikan daripada yang sebelum ini permasalahannya. Kata beliau, lau tabayyana dzalika qabla zawal. Apabila perkaranya itu menjadi jelas bahwasanya ini 1 Syawal di tanggal 30 Ramadan tadi dan menjadi jelasnya itu sebelum tergelincir matahari, sebelum waktu sholat Id itu hilang, karena sholat Id itu kan Bapak sekalian, sholat Id itu kan sampai tergelincirnya matahari. Jadi kalau sholat itu sampai boleh sholat itu tanggal jam 9 pagi boleh, jam 10 boleh, jam 11 boleh, asalkan sebelum waktu duhur. Kalau sudah waktu duhur ya tidak lagi disunahkan, kan demikian kalau memang semacam itu. Jadi kalau seumpama perkaranya menjadi jelas dan ini sebelum tergelincir matahari, sebelum waktu duhur tiba. Namun tidak cukup waktu untuk mengerjakan sholat Idnya, tidak cukup waktu untuk mengumpulkan orang. Berarti ini ya mungkin persaksiannya itu diterima di jam setengah 12 lagi. Ini hampir sholat duhur, hampir tergelincir matahari ini sebentar lagi. Kan demikian tentunya berbeda dengan yang pertama tentunya berbeda dengan yang sebelumnya permasalahannya. Kemudian atau persaksiannya itu menjadi jelas setelah tergelincir matahari. Ini kan berarti ada 2 masalah, walaupun nanti sebetulnya sama jawabannya. Menjadi jelas perkaranya sebelum tergelincir matahari, namun tidak cukup waktu untuk mengerjakan sholat Id, atau menjadi jelasnya perkara ini setelah tergelincir matahari. Jam 1 baru, oh iya ternyata ini 1 Syawal, karena ada persaksinya diterima, bla bla dan seterusnya. Ini permasalahannya. Kemudian kata beliau, terus bagaimana yang harus mereka lakukan Bapak sekalian? Yang problem ini, permasalahan ini, maka juga sama tetap mereka harus membatalkan puasanya, dan bagi mereka terlewat bagi mereka untuk mengerjakan sholat hari rayanya, sholat Idnya itu terlewat nantinya. Namun tetap disunahkan untuk mengganti sholatnya. Berarti sholat Idnya bagaimana? Kalau nanti sholat Idnya jam 1, jam 2 mungkin, jam 1, jam 2 siang, sholat Idnya itu berupa qodoan, bukan berupa adaan. Jadinya qodoan. Kalau tadi kan jadinya bukan qodoan, tapi jadinya adaan, karena memang sempat dikerjakan di waktunya, yaitu sebelum tergelincir matahari. Kalau yang kedua ini, permasalahan ini kan menjadi jelas perkaranya itu sebelum tergelincir matahari, tapi tidak cukup waktu untuk sholat, kan sama aja nih. Atau terjadinya kejelasan ini setelah tergelincir matahari, maka bagaimana? Tetap harus membatalkan puasanya, karena memang ini bukan 30 Ramadan, tapi ini 1 Syawal. Nanti untuk sholatnya mereka mengganti, bukan adaan untuk sholat hari rayanya. Demikian ini sedikit perbedaan antara permasalahan sebelumnya sama yang ini. Kemudian saya lanjut di sini Di sini yang berikutnya, permasalahan berikutnya, yaitu kalau seumpama menjadi jelas perkaranya bahwasanya ini 1 Syawal, bukan 30 Ramadan, tapi kejelasan ini terjadi setelah tenggelamnya matahari. Berarti setelah waktu maghrib tiba. Ini mereka menyangka ini 30 Ramadan ini. Ini mereka menyangka 30 Ramadan. Karena belum ada persaksian yang dibenarkan. Enggak taunya setelah tenggelam matahari ini, sebentar lagi ini, enggak taunya ada orang yang bersaksi bahwasanya kemarin tadi malam dia melihat dibenarkan persaksiannya, karena yang bersaksi ini orang adil. Mungkin orang ini karena tidak sembarang orang Bapak sekalian yang bersaksi di sini memang dia harus ngerti karena masuk ke kategori persyaratan orang yang bersaksi. Kalau orangnya tadi tidak adil, orangnya pelaku maksiat ya tidak dibenarkan atau yang bersaksi itu perempuan yang tidak dibenarkan Intinya yang bersaksi di sini orang yang cukup syarat. Tidak taunya persaksian tersebut itu setelah tenggelam matahari. Setelah tenggelam matahari. Maka bagaimana? Nasibnya, hukumnya bagaimana? Ya kata beliau, kalau sudah tenggelamnya matahari, maka kalau memang demikian bagaimana? Yusallul Id, maka mereka sholat Idnya kapan? Ya besok sholat Idnya. Tidak mungkin sekarang. Sholat Idnya itu besok. Adaan, tetap ada adaan. Ya
puasanya bagaimana? Ya mau tidak mau, karena memang sudah keburu puasa ya tidak masalah nih, tetap tidak masalah nih, karena memang persaksiannya itu setelah tenggelam matahari, berarti sudah dianggap sah, berarti nih, sudah dianggap berlalu puasanya, tidak mungkin dia batal, sudah batal karena memang sudah tenggelam matahari. Untuk sholat idnya bagaimana? Besok adaan tentunya, ada bukan kodoan, demikian nih, adaan bukan qadhaan, karena persaksiannya itu lambat setelah tenggelamnya matahari. Jadi dianggap sekarang ini sudah berlalu karena persaksiannya belum ada. Berarti sholatnya besok bagaimana? Adaan bukan qadhaan. Untuk sholat idnya nih, sholat idnya ya anggap ya 1 Syawalnya itu besok, anggapnya semacam karena persaksiannya itu datangnya setelah tenggelam matahari. Mungkin demikian Mas sekalian, ini sedikit permasalahan di dalam hal ini yang diuraikan oleh beliau. Kemudian Mas sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, kita lanjut di sini perihal masalah takbir di dalam sembahyang 2 hari raya. Di sini sebutkan bahwa sekalian yusannu takbiru bi raf'i sauti lirrajul. Disunahkan untuk mengumandangkan takbir dengan mengangkat suaranya bagi laki-laki. Jadi Bapak sekalian, takbir yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir di hari raya itu sunnah mengangkat suaranya bagi siapa? Bagi laki-laki. Bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Adapun kata beliau, sighatnya, lafaz takbirnya itu sebagaimana yang kita dengungkan biasanya, yang kita ucapkan biasanya di hari raya, yaitu membaca Allahu Akbarnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Intinya Bapak sekalian, itu tadi beberapa sighat yang ma'thurah, yang warid nih daripada Nabi di dalam mengumandangkan takbir di hari raya. Demikian nih. Nah, makanya biasanya ada penambahan, ya tadi nih, penambahan sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, dan seterusnya, karena memang itu warid daripada Nabi. Itu takbirannya lagi, sighat takbirannya. Nah, kemudian di sini yang tentunya yang tidak kalah pentingnya juga, yaitu pembagian takbir itu sendiri. Jadi takbir itu Bapak sekalian, kata beliau ada 2 pembagian. Jadi takbir itu ada 2 macam. Yang pertama mursal, yang kedua muqayyad. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Mursal, apa itu takbir mursal? Yang pertama adalah takbir mursal. Mursal itu pengertiannya adalah al-mutlaqu 'anit taqyidi bisolawat, yaitu takbir yang mutlak, yang terlepas, yang tidak terikat daripada sembahyang-sembahyang tertentu. Karena kalau muqayyad itu sebenarnya kalau diartikan muqayyad itu terikat, muqayyad itu tertentu, terikat. Qaidun itu ikatan, muqayyad itu diikat. Ya karena memang kesunahan takbirnya itu terikat selepas sholat. Kalau ini tidak mursal, kapanpun berarti tidak terikat dengan sholat. Tidak harus sholat duluan baru disunahkan takbir, tidak. Pokoknya saben waktu asalkan kita mau takbir ya takbir. Demikian, ini namanya takbir mursal. Ini yang pertama nih. Jadi mursal itu terlepas, makanya irsal itu melepas, irsal tahu melepas pakaiannya. Ini sedikit sekalian. Mursal berarti yang terlepas, yang tidak ada ikatannya dengan sholat-sholat tertentu. Ini yang pertama nih. Kemudian kata beliau, fayukabbiru fi kulli waqtin. Untuk takbir mursal ini sekalian, itu disunahkan untuk bertakbir di setiap waktu, kapanpun itu. Wa yakunu fil fitri wal adha. Dan takbir ini bisa terjadi atau terjadi baik itu untuk Idul Fitri maupun Idul Adha. Tidak masalah, dua-duanya ada. Dua-duanya ada yang namanya takbir mursal, baik itu sholat id maupun sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Demikian gitu. Adapun waktunya Bapak sekalian, adapun waktunya. Kata beliau, min ghurubi syamsi lailatul id ilal ihrami bis shalah. Adapun waktunya takbir mursal ini
cuma sepanjang malam aja nih waktunya, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri, yaitu tatkala tenggelam matahari di malam hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Sampai kapan dari tenggelam matahari? Sampai kata beliau ilal ihrami bis shalah, sampai melakukan takbiratul ihram untuk sholatnya. Berarti kalau sholat Idul Fitri berarti setelah takbiratul ihram di dalam sholat Idul Fitri. Tidak lagi nanti disunahkan takbir mursal di dalam sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha berarti setelah takbiratul ihram di sholat Idul Adha tidak disunahkan lagi yang namanya takbir mursal di sembahyang hari raya Idul Adha. Demikian nih, pokoknya setelah takbiratul ihram di sholatnya masing-masing. Kalau sudah takbiratul ihram untuk mengerjakan sholat, berarti tidak lagi disunahkan takbir mursal nantinya. Ini yang pertama nih, Bapak sekalian. Berarti kesunahannya cuma sepanjang malam, malam sampai kita berkumpul di masjid sampai sebelum sholat. Kalau sudah takbiratul ihram untuk sholat hari rayanya, berarti setelah itu tidak lagi disolatkan, tidak lagi disunahkan takbir. Jadi kalau sudah sholat Id, ya jangan lagi sampean takbir lagi jam 9 takbir sendiri, jam 10 takbir sendiri, jam 11 tidak lagi disunahkan. Selesai sudah waktunya. Selesai waktunya untuk takbir mursal. Demikian ya. Kemudian sekalian disebutkan di sini kata beliau yang kedua adalah takbir muqayyad. Muqayyad itu kan berarti terbatasi atau terikat nih. Ini artinya secara bahasa. Maksudnya muqayyad itu apa? Maksudnya adalah ba'da sholawat. Takbir itu disunahkan selepas sholat nih. Berarti terikat selepas sholat. Makanya kan ada sekalian setelah sholat nih, baru dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir kayak itu setelah sholat. Ya ini namanya takbir muqayyad. Yang disunahkan hanya setelah sholat, nih, namanya takbir muqayyad. Nah, kata beliau, nih, sholat di sini maksudnya seperti apa? Sholat apa? Kata beliau, sawaun akanat fardon am naflan. Baik sholat itu berupa sholat fardu maupun sholat sunnah, tetap disunahkan. Asalkan setelah sholat. Tidak memandang itu sholat fardu aja, walaupun sholat sunnah tetap disunahkan. Nih, sampai sholat qobliyah sendirian, sholat ba'diyah sendirian, tetap selepas itu disunahkan untuk mengumandangkan takbir ini, yaitu takbir muqayyad ini. Oke. Adaan am qadaan, baik itu sholatnya qadaan sekalipun, sholat qadaan tetap disunahkan takbir ini. Oke. Sekalipun sholatnya qadaan, apalagi sholat adaan. Oke. Walaupun itu sholat janazatan, sholat jenazah. Supaya maaf nih, kebetulan ada orang meninggal, kita sholat jenazah. Nih, sholat jenazah. Setelah itu tetap disunahkan untuk takbir muqayyad ini, walaupun selepas sholat jenazah. Tapi yang perlu diperhatikan Bapak sekalian, nih, yang perlu diperhatikan adalah wa yakunu fil adha faqat. Takbir muqayyad ini yang perlu diperhatikan ini ada disunahkan hanya di sholat hari raya Idul Adha saja. Berarti ini tidak ada di Idul Fitri. Di Idul Fitri tidak ada. Idul Fitri cuma takbir mursal aja. Berarti takbirnya mana? Ya di malam hari aja sampai sholat Idnya, sampai takbir di dalam sholat Id, takbiratul Id. Setelah itu tidak lagi disunahkan. Setelah nanti sholat duhur siangnya tidak lagi disunahkan, tidak lagi. Bukan beda lagi sudah permasalahannya. Kalau kita takbirnya di sholat hari raya masih setelah sholat masih dan seterusnya, pokoknya masih disunahkan. Yang jelas Bapak sekalian, takbir muqayyad ini hanya ada di sembahyang Idul Adha saja, tidak di sembahyang Idul Fitri. Jadi kalau kita di hari raya Idul Adha kita sholat sunnah, setelahnya tetap disunahkan ini takbir walaupun itu sholat qadha dan bahkan walaupun itu sholat jenazah. Jadi di sini Bapak sekalian yang diperhatikan, jadi kesunahannya ini hanya di sholat Idul Adha, bukan di sholat Idul Fitri. Demikian. Nah, kemudian adapun waktunya Bapak sekalian, waktunya takbir muqayyad ini, takbir muqayyad ini kapan waktu kesunahannya tiba? Kata beliau, takbir muqayyad ini Bapak sekalian waktunya liwairil haj. Tentunya ada kalanya orang tadi berhaji sama tidak berhaji. Karena kebetulan kalau Idul Adha ini musim haji. Karena memang di bulan Dzul Hijjah. Kata beliau, waktunya bagi orang yang bukan statusnya berhaji. Dia tidak berhaji orang tadi.
Berarti seperti kita yang di kampung, yang di daerah kita. Maka takbir muqayyad ini waktunya tiba min subhi yaumi Arafah, dari waktu sholat subuh di hari Arafah. Jadi kalau kita ini puasa hari Arafah nih, pas kebetulan setelah itu kita sholat subuh, maka setelah sholat subuh kita disunahkan untuk melakukan takbir ini, yaitu takbir muqayyad. Demikian nih, karena ada sekalian orang nggak ngerti, nggak paham, nggak paham. Orang setelah sholat subuh di hari Arafah takbiran di masjid, dikira orang itu sudah Idul Adha, padahal belum, itu masih hari 9, itu masih hari Arafah, karena memang sudah disunahkan. Karena dia tidak tahu, dia batalkan puasanya, dia ikut berhari raya kayaknya orang, padahal belum, itu masih di tanggal 9, hari raya tetap besok, karena dia tidak paham, dikira ini sudah hari raya. Dan ini kejadian nyata ini, nyata disengatan juga bos sekalian, karena memang tidak tahu, dikira ini sudah hari raya, padahal masih belum, ini masih di tanggal 9, karena kesunahan takbirnya sudah masuk, kesunahan takbirnya sudah masuk, yaitu di subuh hari Arafah, yaitu tepatnya di tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian ini awal masuk waktunya untuk mengerjakan takbir muqayyad ini. Kemudian kata beliau, sampai kapan? Bagi yang bukan berhaji, sampai asri akhiri ayyamit tasyrik, sampai setelah sholat asar di terakhir hari tasyrik, yaitu hari ke-13. Karena hari tasyrik itu 11, 12, 13. Jadi kalau 13 kayak gini, setelah sholat asar kita takbir, berarti setelah itu tidak lagi disunahkan, karena sudah terlewatkannya. Jelas setelah masuknya sholat asar di hari terakhir, di hari tasyrik. Berarti kalau sudah menjelang kayak gini, sudah tidak lagi disunahkan, sudah terlewatkan, karena sudah mendekati tanggal 14 Dzulhijjah, bukan lagi hari-hari tasyrik. Demikian Berarti kalau kita setelah sholat baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu, asalkan masih di hari-hari tasyrik, ya tetap disunahkan, disunahkan. Ini hari ke-11 atau hari ke-12 ini, kita sholat sunnah, kebetulan sholat sunnah. Setelah itu bagaimana? Disunahkan takbir, sholat jenazah disunahkan takbir ini juga, walaupun itu sholat jenazah, asalkan tadi masih di hari-hari tasyrik. Demikian karena itu namanya takbir muqayyad. Demikian bukan takbir mursal. Demikian Bapak sekalian, ini tadi Bapak sekalian perihal pengertian di dalam takbir muqayyad ini. Kemudian kata beliau, amal haju, adapun takbir muqayyad bagi orang yang statusnya berhaji. Maka bagaimana bagi dia yang berhaji? Fayukabbiru, maka hendaknya dia bertakbir. Bagi yang berhaji dia bertakbir muqayyad ini bagi yang berhaji, min duhri yaumin nahar ila subhi akhir ayyamit tasyrik, yaitu masuk waktunya adalah dari waktu zuhur di hari raya. Jadi waktu zuhur di hari raya berarti tanggal 10-nya. Ini bagi orang yang berhaji. Kalau bagi orang yang berhaji kapan? Bukan di hari Arafahnya, karena di waktu itu dia difokuskan untuk beribadah di hari Arafah. Dia wukuf di Arafah ini. Yang berhaji kan lagi wukuf di Arafah. Kapan takbirnya ini bagi orang yang berhaji? Nanti di waktu zuhur di hari raya. Berarti waktu zuhur di tanggal 10. Kalau sudah tiba waktu zuhur, tiba bagi orang yang berhaji untuk memperbanyak takbir ini. Sampai kapan? Untuk waktunya sampai selesainya, yaitu sama seperti layaknya kita di hari kita yang bukan melakukan ibadah haji, tapi tentunya perbedaannya sampai subuh aja. Sampai subuh di akhir hari tasyrik. Kalau kita kan sampai asar di hari di akhir hari tasyrik. Tapi kalau bagi mereka yang berhaji, yaitu sampai subuh di akhir hari tasyrik, yaitu subuh di tanggal 13 Dzulhijjah. Ini perbedaannya Bapak sekalian perihal statusnya apabila kita berhaji sama yang tidak berhaji di dalam mengumandangkan kesunahan takbir muqayyad ini. Demikian fa in tahallala, namun kalau dia bertahallul, bagi orang yang berhaji tadi dia tahallul, dia melakukan ibadah, dia melakukan tahallul agar keluar daripada ihramnya untuk berhaji. Kalau dia sudah tahallul berarti kesunahannya sampai asar.
Tapi kalau dia belum tahallul, ya dia disunahkan untuk bertahallul. Nanti tahallulnya kalau untuk ibadah haji, bos kalian, tahallul itu ada tahallul yang pertama, ada tahallul yang kedua. Kalau dia sudah nanti melakukan beberapa tahapan selesai, tahallul yang kedua, berarti nanti dia disunahkan untuk takbir sampai asar di akhir hari tasyrik. Tergantung nanti sekalian. Yang jelas nanti ada pembahasannya di dalam ibadah haji, di dalam pembahasan haji. Setelah ini nanti ada pembahasan tentang haji sekalian. Yang jelas semacam itu nggih. Ini ketentuannya. Kemudian saya lanjut sekalian. Wa takbirul mursal li'idil fitri afdalu minat takbiril mursal li'idil adha. Kalau dilihat bos sekalian, nggih, mengenai keutamaan, mana yang lebih utama, takbir mursal untuk hari raya Idul Adha atau takbir mursal untuk hari raya Idul Fitri? Kalau ditanya demikian bos sekalian, maka jawabannya takbir mursal untuk sholat hari raya Idul Fitri itu lebih afdol daripada takbir mursal untuk sholat hari raya Idul Adha. Jadi kalau kita takbiran nih, lomba takbiran di malam hari itu, lomba takbiran itu, lomba takbirannya untuk Idul Fitri itu jelas lebih utama. Takbirannya itu lebih utama daripada takbiran di hari raya Idul Adha. Ini kalau untuk takbir mursalnya nih. Ini kalau untuk takbir mursalnya. Maka takbir mursal untuk Idul Fitri lebih utama, lebih afdol daripada takbir mursal untuk Idul Adha. Wa amma takbir muqayyad li Idul Adha. Adapun takbir muqayyad untuk Idul Adha, karena memang jelasnya takbir muqayyad itu hanya ada untuk Idul Adha. Apabila takbir muqayyad nih, tentunya itu lebih utama daripada keduanya. Jadi Mas sekalian, takbir mursal yang kita takbiran rame-rame di malam hari raya itu kalau ditimbang daripada takbir muqayyad setelah sholat tertentu, itu jelas lebih utama takbir yang setelah sholat. Jadi tidak perlu kita, ya lebih baik kita ngamalkan takbir ini ya secara diam-diam setelah sholat kita takbir sendiri daripada kita takbiran rame-rame. Walaupun sebetulnya ya tidak masalah, rame-rame juga tidak masalah nih. Cuma kalau kita bicara tentang afdolnya, jangan sampai kita takbir ikut rame-rame takbiran rame-rame, tidak taunya setelah sholat kita tidak takbiran sendiri. Berarti kan kita meninggalkan yang lebih utama. Padahal takbiran yang muqayyad yang hari raya Idul Adha ini setelah sholat tertentu itu jelas lebih utama daripada takbir yang keliling, takbir yang mursal tadi nih. Oleh karena itu tentunya kita harus tahu mana yang lebih utama. Padahal kita takbir muqayyad di hari raya Idul Adha setelah sholat kita itu lebih utama daripada takbir yang keliling, takbir mursal. Mungkin demikian. Ini setidaknya yang perlu diperhatikan mengenai keutamaan takbir itu sendiri. Kemudian sekalian saya lanjut di sini. Kama qala sahibu Safatu Zubat wa kabbaru lailatal idi ila taharrumin biha kadalimatala as-salawati ba'da subhi tasi ila intihai asri yaumir rabi'i. Kemudian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan rahmatullah Allah, pembahasan kita berikutnya perihal sholatul kusufaini, yaitu sholat dua gerhana. Ada gerhana bulan, ada juga gerhana matahari. Mungkin kita baca juga sebentar sekalian. Mari kita lanjut sekalian. Ini pembahasan kita, temanya sudah masuk ke sembahyang sunnah berikutnya. Karena memang kita bicara tentang sembahyang sunnah. Yang paling afdol sembahyang sunnah itu adalah sembahyang hari raya. Kemudian di sini masuk juga sembahyang sunnah adalah sembahyang sunnah dua gerhana. Di sini Bapak sekalian, dua gerhana ini bisa disebut dengan kusufaini dengan kaf, sholatul kusufaini, dua gerhana, atau pakai kho, khusufaini, dua sholat gerhana. Sama, baik itu kusufaini atau khusufaini itu sama. Intinya dua gerhana. Cuma kata beliau wal afsah, yang paling fasih, yang tepat bahasanya untuk gerhana matahari itu pakai K, kusuf. Kusuf pakai K untuk gerhana matahari. Untuk gerhana bulan itu yang paling fasih, yang paling tepat bahasanya pakai khusuf. Khusuful qamar. Kalau kasafa, kan kasafa itu atau kusuf itu memang betul-betul hilang. Kalau kita sedikit cermati Bapak sekalian, kalau pakai kusuf kasafa itu betul-betul hilang dan memang tidak ada memang
Maaf, kalau kasafa pakai kusuf itu sebetulnya cahaya itu ada, cuma tertutup. Makanya maaf Bapak sekalian, kasafah itu kan sebetulnya ya, kalau kita bicarakan tentang kemaluan itu kan ada kasafah itu yang belum dikhitan, dikhitan itu kan tertutup itu kan sebetulnya ada barangnya cuma tertutup. Ini yang tertutup itulah yang dikhitan. Maka sama kasafa itu sebetulnya penutup penutup sebenarnya ada. Makanya paling tepatnya itu untuk istilah gerhana matahari. Kenapa? Karena matahari itu sinyalnya ada, cuma karena tertutup sehingga kelihatan seperti tidak ada. Makanya yang paling tepat itu pakai kusuful syams, yaitu gerhana matahari pakai kaf. Tapi kalau untuk bulan itu bagusnya fasihnya itu pakai khusuf. Karena memang kalau khosaf itu betul-betul hilang. Gerhananya itu cahaya itu betul-betul hilang. Cahaya betul-betul tidak ada. Karena memang kalau gerhana bulan itu sebetulnya tidak punya cahaya dia Cahaya cuma pantulan. Makanya kalau gerhana bulan memang betul-betul tidak ada, tidak terpantul. Makanya kata para ulama yang paling tepat untuk gerhana bulan itu pakai khusuful qamar. Ini sedikit perbedaan Bapak sekalian merihal gerhana ini, istilah gerhana, walaupun sebetulnya dua-duanya ya boleh pakai kusufaini atau khusufaini itu sama-sama benar. Tapi kalau fasih-fasihan tepat-tepatan, maka yang tepat kalau gerhana matahari pakai kaf, kalau gerhana bulan itu pakai kha. Demikian Ini sedikit perbedaan mengenai istilah kusufaini atau khusufaini. Kemudian sekalian, saya di sini adapun asal muasal dari ibadah sembah yang gerhana ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sesekali menyembah untuk matahari maupun untuk rembulan. Sujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan itu semuanya. Apabila kalian kepada Allah atau beribadah kepadanya. Jikalau kalian beribadah kepada Allah, menyembah Allah, patuh kepada Allah. Intinya tidak boleh kita menyembah matahari maupun menyembah rembulan. Karena zaman dahulu Bapak sekalian, ya banyak mereka-mereka itu yang menyembah matahari dan menyembah rembulan. Demikian ini larangan Walaupun sebetulnya kenapa kok ada gerhana, itu menunjukkan bahwasanya yang namanya Tuhan mereka yang mereka sembah itu tidak bisa menepis akan kekurangan yang ada pada diri mereka, yaitu pada diri rembulan atau diri syams matahari itu sendiri. Kan berarti itu bukan Tuhan, dia tidak bisa menangkal. Kalau dia itu Tuhan, tidak mungkin ada gerhana. Kan ini aib, kok bisa yang indah yang bercahaya kok hilang. Berarti ini menunjukkan bahwasanya mereka itu bukanlah Tuhan yang harus disembah. Demikian Kalau zaman dahulu mungkin ada yang semacam sekalian Kemudian dan juga khabar daripada Nabi atau hadis daripada Nabi bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Kata beliau sekalian, kata Nabi, sesungguhnya yang namanya matahari dan bulan itu mereka berdua adalah tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidaklah tertutup keduanya lantaran matinya salah seorang di antara kalian, enggak. Atau mereka tertutup maksudnya jadi gerhana lantaran karena hidupnya seseorang, enggak ada kaitannya. Enggak ada kaitannya sama sekali. Tatkala tiba gerhana kemudian digabung-gabungkan, dikait-kaitkan dengan matinya seseorang, enggak. Atau dikaitkan dengan hidupnya seseorang, enggak ada kaitannya sama sekali. Namun apabila kalian melihati gerhana, baik itu matahari maupun bulan, maka sholatlah kalian. Nabi memerintahkan untuk mengerjakan sholat. Wad'u, dan berdoalah kalian. Hatta yankashifa ma bikum, sampai yankashif. Inkashafa itu sampai terbuka. Sampai tidak lagi gerhana. Jadi selama proses gerhana kita disunahkan untuk beribadah kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, dan ini perintah daripada Nabi. Walaupun prakteknya yang sempurna dengan cara melakukan sholat, yaitu sholat gerhana sekalian. Jadi semacam ini sampai jelas lagi, sampai tidak lagi terjadi gerhana. Demikian
Karena gini Bapak sekalian, dulu ceritanya Bapak sekalian, tatkala putra Nabi yang bernama Ibrahim, putra Nabi yang laki-laki, Nabi itu punya putra 3, putranya Nabi 3, yang laki-laki, kalau putrinya Nabi 4, kalau putranya Nabi itu 3, yang pertama Qasim, yang pertama kok Qasim, makanya Nabi itu digelari, dijuluki dengan Abul Qasim, abahnya kok Qasim, karena memang beliau atau Qasim itu adalah putra pertamanya Nabi, makanya digelari dengan abahnya Qasim, ya sama lah kalau kita punya anak pertama, anaknya siapa namanya, biasanya dijuluki dengan nama anaknya, abahnya Fatimah, abahnya apa seumpamanya, kayak gitu lagi, karena memang mengambil dari anak pertamanya. Nabi itu anak pertamanya Qasim, sehingga beliau dijuluki dengan Abul Qasim, abahnya Qasim. Demikian, baru beliau punya anak laki-laki berikutnya namanya Abdullah, dan yang terakhir itu anak beliau yang laki-laki namanya Ibrahim. Perbedaannya kalau Ibrahim yang terakhir ini ibunya yang beda. Kalau yang lainnya, anak-anak Nabi yang perempuan sama yang laki-laki yang 2 tadi itu ibunya sama, namanya Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid Al-Kubra, Khadijah Al-Kubra. Adapun Ibrahim ini ibunya itu termasuk bukan terbilang menjadi istri-istri Nabi, bukan. Karena memang ibundanya Ibrahim ini adalah seorang jariyah. Jariyah itu seorang budak perempuan, pemberian daripada Raja Muqawqis, Raja Muqawqis. Muqawqis ini seorang raja, dan di waktu itu tatkala Nabi mengajak Muqawqis dan pengikutnya untuk memeluk Islam, maka Muqawqis ini menolaknya secara halus, beda nanti tatkala Nabi mengajak masuk Islam Raja Romawi, Kaisar, atau Raja Persia, Kisra, di waktu itu tatkala diajak mereka bahkan melukai, bahkan menyiksa utusan Nabi, saking mereka menganggap punya power. Tiba-tiba diajak meluk Islam, siapa mereka, kan gitu, makanya Kaisar Romawi itu mereka marah-marah, bahkan suratnya Nabi itu dirobek-robek dan utusan Nabi itu disiksa, disiksa. Makanya tatkala Nabi mengetahui yang semacam itu, Nabi murka. Akhirnya Nabi mendoakan, Allahumma mazikhum kulla mumazzak, ya Allah, porak-porak pandakanlah, itu hancurkanlah mereka sebagaimana mereka menghancurkan suratnya daripada Nabi. Akhirnya makanya nanti yang membinasakan, yang menghancurkan itu nanti orang-orang Romawi itu nanti di zaman Khalifah Sayyiduna Umar. Makanya ada turun surah Al-Quran, Ghulibatir Rum. Romawi itu dikalahkan, dikuasai, istilahnya semacam itu nanti di zaman sahabat Umar secara menyeluruh. Jadi semacam ini. Ada namanya seorang raja namanya Muqawqis, yang di waktu itu tatkala diajak untuk memeluk Islam, dia menolaknya secara halus, dan Nabi dikasih hadiah. Di antara hadiahnya 2 budak, 2 budak. Satu budaknya itu diambil oleh Nabi, karena ini pemberian. Kalau budak itu bapak sekalian, maaf, kalau zaman dahulu itu kita bisa menggauli perempuan itu 2 jalur aja. Kalau jalur pernikahan, ini yang sudah semestinya, berarti sepasang suami istri jadinya, atau jalur kepemilikan, namanya budak. Asal kita punya budak perempuan, sah, dan memang sudah cukup syarat, kita bisa menggaulinya walaupun tanpa menikah, karena memang kepemilikan, memang kepemilikan. Dalam zaman dulu ada semacam ini. Yang kedua itu ada, termasuk di sini adalah Nabi itu memiliki budak perempuan namanya Maryah Al-Qibtiyah, dari Mesir, Maryah Al-Qibtiyah. Makanya rajanya namanya Muqawqis, Muqawqis. Ini rajanya, rajanya. Maka di waktu itu Nabi itu dikasih 2 budak, satunya Maryah Al-Qibtiyah, satunya salah seorang budak perempuan, yang mana nantinya Nabi memberikan kepada sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit. Jadi Nabi dapat 2 budak perempuan, satunya diambil Nabi, namanya Maryah Al-Qibtiyah, dan nantinya menjadi ibu dari anak beliau yang bernama Ibrahim. Yang satunya itu dikasihkan kepada sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit. Ini salah satu sahabat Nabi.
yang dikasih jariyah, budak perempuan yang pemberian daripada Raja Mesir. Demikian ya. Nah, di sini Maria ini tidak terbilang, tidak termaktub, terjumlah daripada istri-istri Nabi. Kalau kita cari istri-istri Nabi yang 11, tidak ada namanya Maria. Karena memang bukan dari istri Nabi, tapi dari budaknya Nabi atau bekas budaknya Nabi, Ummul Walad. Nanti semacam itulah yang jelas. Makanya istri Nabi itu tidak ada yang semacam ini. Maksudnya tidak ada yang namanya Maria. Tapi tetap anaknya tetap anaknya Nabi, anak daripada majikannya. Dan bahkan nanti kalau kita bicara tentang hukum perbudakan, nanti apabila ada budak melahirkan anak kita, maka budak perempuan tadi itu nanti suatu ketika kalau kita meninggal dia akan bebas, karena itu namanya Ummul Walad, ibunya anak kita, ibunya anak. Karena perbudakan itu macam-macam, dan kalau kita bahas budak ya, budak itu macam-macam. Ada budak mudabar. Kalau budak mudabar itu majikannya menjanjikan, kalau aku mati kamu bebas. Itu ada namanya budak mudabar. Ada budak itu budak mukatab. Mukatab itu memiliki perjanjian. Kalau dia bisa menebus, membayar sekian kepada majikannya, maka dia bebas. Ya, ada yang semacam itu Bapak sekalian. Ini macam-macam pembahasan tentang masalah budak. Ada namanya budak yang tulen. Budak tulen memang tidak ada perjanjian tertentu, tidak ada ikatan tertentu. Ya selama-lamanya jadi budak. Makanya kalau majikannya mati, budak itu jadi hak waris daripada anaknya. Ada kayak gitu. Ada yang semacam itu. Itu memang budak tulen. Ini namanya budak tulen. Yang semacam juga Bapak sekalian. Ini Maria Al-Qibtiyah ini adalah ya namanya Ummul Walad, ibu daripada anak beliau. Nanti suatu ketika bebas dengan meninggalnya Nabi. Demikian karena memang beliau melahirkan seorang putra untuk Nabi kita Muhammad, namanya Ibrahim. Demikian dulu waktu meninggalnya Ibrahim, dan kebetulan Sayyidina Ibrahim atau putra Nabi yang bernama Ibrahim ini, Bapak sekalian, umurnya tidak lama. Beliau cuma, ada yang mengatakan cuma 1-2 tahunan. Tidak lama. Putra-putra Nabi itu tidak lama hidupnya. Hidupnya tidak lama. Ada yang cuma tahunan aja, ada yang sampai bulanan aja, tidak sampai dewasa. Ya di antara alasannya, hikmahnya, biar tidak dianggap bahwasanya Nabi memiliki keturunan. Agama itu diturunkan. Oh berarti kayak layaknya seorang raja. Tidak ada. Makanya putra-putra Nabi itu meninggal di waktu kecil. Orang mau menganggap bahwasanya ada pewaris ini, ada indah, ada. Sebelum orang menyangka semacam itu, sudah ditiadakan oleh Nabi. Ditiadakan oleh Allah. Saking terjaganya Nabi kita Muhammad. Tidak ada warisan-warisan, tidak ada di dalam agama. Ini betul-betul agamanya Allah. Mungkin demikian. Makanya putra-putra Nabi itu meninggal di waktu kecil. Di antara hikmahnya semacam ini. Di antaranya adalah Ibrahim ini. Tatkala meninggalnya Ibrahim, terjadilah gerhana matahari. Orang-orang itu menyangka bahwasanya ini gara-gara meninggalnya putra Nabi. Ini gara-gara meninggalnya putra Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, ketahuilah adanya gerhana ini tidak ada kaitannya dengan meninggalnya seseorang. Tidak ada kaitannya sama sekali. Atau kaitannya dengan lahirnya seseorang, tidak ada kaitannya. Ini semuanya murni daripada Allah. Mungkin demikian. Ini baru sekali ini perihal asal muasal daripada kesunahan sholat gerhana ini. Adapun hukum sholat gerhana ini sekalian, hukumnya sunnah muakkadah. Bukan sunnah biasa tapi sunnah muakkadah. Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat gerhana ini. Dan bahkan amat sangat dianjurkan sekali sholat gerhana ini. Walaupun sholat sendiri. Walaupun sholat sendirian. Wa yukrahu tarkuha. Dan bahkan hukumnya makruh meninggalkannya. Aku tidak mau sholat gerhana. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Saking ditekankan mengerjakan sholat tersebut. Wa tusannu jama'atan, dan disunahkan berjamaah. Anjurannya berjamaah. Wa fil masjid, dan sunahnya di dalam masjid. Wa in dhaqo, sekalipun sempit masjidnya. Maksudnya sekalipun orangnya banyak, kayaknya tidak muat masjidnya, tetap bagusnya di masjid. Tetap bagusnya di masjid. Ini saking ditekankan soalnya di masjid. Walaupun maksudnya wa in dhaqo itu sekalipun sempit, maksudnya bukan sempit masjidnya berarti orangnya sedikit, enggak, masjidnya kecil, enggak. Sekalipun orangnya membludak, tetap di masjid. Beda kalau sholat hari raya. Kalau sholat hari raya itu
ya memang sholat sunnahnya di masjid kalau masih muat. Tapi kalau tidak muat, jamaahnya banyak, ya di tanah lah, lapang. Ini bedanya. Tapi kalau untuk sholat hari raya ini, sekalipun membludak orangnya, tetap di masjid bagusnya. Walaupun ya boleh-boleh aja mau sholat di tanah lapang, ya boleh sebetulnya. Cuma ini penekanannya saking pentingnya dikerjakan di masjid. Sekalipun itu orangnya banyak membludak, tetap di masjid. Ya selebihnya ya di emperan di mana-mana. Yang jelas sholatnya di masjid. Ini demikian. Ini perihal sembahyang gerhana ini sekalian. Kemudian Bapak sekalian, saya lanjut di sini sedikit nih perihal hikmahnya. Hikmah di dalam mengerjakan sholat gerhana ini. Karena beliau hikmahnya adalah tanbihu ubadi syamsi wal qamari ala annahuma musakhkharani mudallalani. Ini peringatan atau memberikan informasi bahwasanya orang-orang yang menyembah matahari dan menyembah bulan ini bukanlah seorang Tuhan, bukan seorang bukan sesuatu yang harus disembah. Karena keduanya musakhkharani, ternyata musakhkhar itu direndahkan, dihinakan. Mudallalani juga sama, dihinakan. Karena mereka tidak bisa menangkis daripada gerhana yang terjadi pada diri mereka. Jadi peringatan bagi orang-orang yang menyembah matahari dan bulan, bahwasanya matahari dan bulan itu tidak kuat, tidak sempurna. Dia juga tidak bisa menepis akan adanya gerhana yang menimpa mereka. Demikian nih. Ini diantara walau kana ilahaini, kalau seumpama mereka itu Tuhan, matahari itu Tuhan yang disembah, bulan itu adalah Tuhan yang disembah, tentunya ladafa'a, mereka mampu untuk menangkal, menepis nakso, kekurangan an-nafsihima daripada diri keduanya, dari diri mereka berdua. Walam yumha nuruhuma, dan tentunya tidak bakal yumha itu terhapus cahayanya mereka berdua. Kebuktinya terhapus cahayanya, berarti mereka bukanlah seorang Tuhan, bukan seorang yang harus disembah. Mungkin demikian. Ini saudara sekalian, di antara hikmahnya kenapa kok harus ada gerhana. Bukan berarti ditelan buto, bukan. Kalau orang jalan ditelan buto, ditelan buto. Pakto yang benar, bukan buto. Begini. Yang jelas semacam itu sekalian, ini di antara hikmahnya kenapa kok adanya gerhana. Mungkin demikian sekalian. Insya Allah mungkin kita akan lanjut nanti lah sekalian, perihal waktu pelaksanaan gerhana itu seperti apa dan seterusnya. Insya Allah kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang akan datang di dalam masalah sholat gerhana dan bagaimana cara-cara pelaksanaan sholat gerhana. Dan setelah itu baru nanti ada yang namanya pembahasan sedikit perihal sembahyang istisqa, meminta hujan dan seterusnya. Ini perihal sembahyang sunnah. Mungkin itu dulu sekalian. Ada yang tanyakan sebelumnya Bapak sekalian, silakan.